Saya Dem Tonton akan menyajikan alur cerita film berjudul Tears. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai. Sang Yun adalah seorang pastor Katolik yang menjadi relawan di rumah sakit dan memberikan pelayanan kepada para pasien. Ia sangat dihormati karena keyakinannya yang tak tergoyahkan dan pelayanannya yang penuh pengabdian. Tapi ia diam-diam menderita perasaan ragu dan sedih. Sang Yun menjadi relawan yang berpartisipasi dalam eksperimen menemukan vaksin untuk virus Emmanuel atau virus F yang mematikan. Meskipun eksperimen gagal dan Sang Yun terinfeksi dengan penyakit yang tampaknya fatal, ia membuat pemulihan yang sempurna dan cepat setelah menerima transfusi darah. Berita tentang kesembuhan yang luar biasa cepat menyebar di antara para jemaat kebaktian Sang Yun, dan mereka mulai percaya bahwa ia memiliki karunia ajaib untuk penyembuhan. Segera setelah itu, ribuan jemaat lainnya berbondong-bondong ke kebaktian Sang Yun. Di antara jemaat gereja baru adalah Kang Woo, teman masa kecil Sang Yun, serta keluarganya. Kang Woo mengundang Sang Yun ke rumahnya tiap malam minggu bermain mahjong, dan di sana Sang Yun mulai tertarik pada istri Kang Woo, Tae-ju. Penyakit Sang Yun mulai kambuh dan bangun ketika ia membutuhkan tempat berlindung untuk menghindari sinar matahari, mengungkapkan bahwa Sang Yun telah menjadi vampir. Awalnya Sang Yun menemukan dan merasakan kekuatan baru, tetapi segera setelah itu ia terkejut mengetahui dirinya minum darah dari pasien koma. Setelah ia berusaha bunuh diri, Sang Yun mengetahui bahwa dirinya tertarik pada darah manusia. Lebih buruk lagi, gejala F kembali dan hanya hilang ketika ia minum darah. Putus asa dan berusaha menghindari pembunuhan yang dilakukannya, Sang Yun mencuri sejumlah transfusi darah dari rumah sakit. Tae-ju yang tinggal bersama suaminya yang sakit dan ibu mertuanya yang terlalu protektif, Mrs. Ra, menjalani kehidupan yang suram. Ia tertarik pada Sang Yun serta fisiknya, lalu Tae-ju tidak dapat menahan keinginan aneh tentangnya. Mereka berdua mulai memulai perselingkuhan, tetapi ketika Tae-ju menemukan kebenaran tentang Sang Yun, ia mundur ketakutan. Ketika Sang Yun memohon padanya untuk melarikan diri bersamanya, Tae-ju menolaknya, menyarankan agar Sang Yun dan Tae-ju membunuh Kang Woo. Ketika Pastor Ro di biara meminta darah vampir sehingga matanya bisa sembuh dan ia dapat melihat dunia sebelum mati, Sang Yun justru melarikan diri dari biara. Ia pindah ke rumah Mrs. Ra sehingga ia bisa diam-diam tidur dengan Tae-ju. Sang Yun menunjukkan memar pada Tae-ju dan menduga Kang Woo sebagai penyebabnya. Meskipun Tae-ju curiga, ia akhirnya percaya pada Sang Yun. Sang Yun memutuskan untuk membunuh Kang Woo dalam perjalanan memancing bersama Tae-ju. Sang Yun menyeret Kang Woo ke dalam air dan mengaku kepada Pastor Ro bahwa ia menempatkan mayat Kang Woo di dalam lemari di sebuah dasar danau, meletakkan batu di mayat tersebut agar tidak mengembang ke permukaan. Penyakit Sang Yun kembali sehingga ia membunuh Pastor Ro di biara dan meminum darahnya. Investigasi polisi pun dilakukan. Mrs. Ra kemudian sering minum setelah kematian putranya, secara psikomatis tenggelam dalam kondisi lumpuh total. Sang Yun dan Tae-ju dihantui oleh visi yang menakutkan dari mayat Kang Woo yang mengembung.
Ketika Taiju memberitahu bahwa Kang Wu tidak pernah melecehkannya, Sang Yun marah karena ia hanya membunuh Kang Wu untuk melindungi Taiju. Berlinang air mata, ia meminta Sang Yun untuk membunuhnya dan membiarkannya kembali ke suaminya. Sang Yun memaksa dan menggigit leher Taiju. Tapi setelah memakan darahnya, Sang Yun memutuskan bahwa ia tidak ingin sendirian selamanya dan memberikan darah Sang Yun sendiri kepada mayat Taiju untuk diminum. Taiju kemudian terbangun sebagai vampir, sementara Mrs. Ra yang terjatuh ke lantai karena kejang menyaksikan semuanya. Taiju cepat menunjukkan dirinya sebagai monster tanpa belas kasihan, membunuh tanpa pandang bulu untuk minum darah, sementara Sang Yun bertindak lebih konservatif, tidak membunuh kecuali ia harus. Etika mereka yang saling bertentangan menyebabkan mereka saling mengejar, melintasi atap rumah dan perseteruan singkat. Beberapa waktu kemudian, Mrs. berhasil berkomunikasi dengan teman-teman Kang Wu bahwa Sang Yun dan Taiju membunuh putranya. Taiju cepat menghabisi dua temannya dan Sang Yun tampaknya menghabisi teman ketiganya. Menyadari gawatnya situasi, Sang Yun memberitahu Taiju bahwa mereka harus melarikan diri atau ditangkap. Sebelum pergi bersama Taiju, Sang Yun mengunjungi kamp para jemaat yang menganggapnya sebagai keajaiban yang selamat. Sang Yun membuatnya tampak seperti ia mencoba memperkosa seorang gadis, menyebabkan para jemaat mencemunya dan mengusirnya. Sang Yun kemudian mendapatkan Mrs. Ra di mobilnya bersama Taiju. Mereka berkendara pada malam hari. Kembali ke rumah, sang teman ketiga melarikan diri, di mana Sang Yun hanya pura-pura membunuh untuk melindunginya dari Taiju. Setelah bangun dari tidur siang di dalam mobil, Taiju menyadari bahwa Sang Yun telah pergi ke ladang yang sunyi tanpa pelindung dari fajar yang akan datang. Menyadari rencana Sang Yun untuk membuat mereka berdua terbakar ketika fajar menyingsing, Taiju mencoba bersembunyi, tapi Sang Yun menggagalkan setiap usahanya. Mengetahui takdirnya, Taiju bergabung dengan Sang Yun di atas mobil dan mereka berdua terbakar menjadi abu karena matahari disaksikan oleh Mrs. Ra dari kursi belakang mobil. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jangan pernah kita hidup dengan ambisi, karena kita manusia memiliki batasan dalam kehidupan. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.